Kita mungkin sudah sering mendengar mengenai penciptaan Nabi Adam. Tapi kalau mengenai kematian Nabi Adam, apakah teman-teman sudah pernah dengar? Dan kira-kira sebelum meninggal, Nabi Adam mewasiatkan mengenai risalahnya pada siapa teman-teman? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat channel Seiman yang dirahmati Allah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai kisah meninggalnya Nabi Adam dan wasiatnya pada Sith. Selama hidupnya, Nabi Adam dan Hawa selalu melahirkan sepasang anak kembar, laki-laki dan perempuan. Putra pertamanya bernama Qabil, dengan kembaran yang sangat cantik bernama Iklimia. Ketika anak-anak Adam telah menginjak dewasa, Allah lantas memerintahkan Adam untuk menikahkan silang anak-anaknya. Perintah tersebut membuat Qabil tidak dapat menikahi kembarannya sendiri yang sangat cantik itu. Hal ini akhirnya yang menjadi latar belakang terjadinya peristiwa pembunuhan pertama di muka bumi. Bisa disimak pada video sebelumnya teman-teman. Pernikahan silang yang telah dilakukan membuat keturunan Nabi Adam dan Hawa bertambah banyak dan tersebar di muka bumi. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 1 yang artinya, "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak." Layaknya manusia pada umumnya, Nabi Adam pun tak mungkin hidup kekal di bumi. Ketika keturunannya telah dapat meneruskan kehidupannya sendiri, malaikat maut datang untuk mencabut nyawa Nabi Adam. Nabi Adam meninggal pada hari Jumat. Sebelum meninggal, Nabi Adam memberi wasiat pada putranya yang bernama Sith. Hal ini pernah diungkapkan oleh Muhammad bin Ishaq. Beliau berkata, ketika hendak wafat, Nabi Adam berwasiat kepada putranya Sith dan mengajarkan kepadanya waktu malam dan siang. Adam juga mengajarinya ibadah pada waktu-waktu tersebut. Nama Sith memiliki arti anugerah Allah. Adam dan Hawa memberi nama anaknya dengan nama itu karena mereka berdua mendapatkan karunia putra tersebut setelah terbunuhnya Habil. Abu Dzar meriwayatkan sebuah hadis yang berasal dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah menurunkan 104 suhuf atau lembaran. Sebanyak 50 suhuf diturunkan kepada Sith." Bisa dibilang, Sith ini merupakan salah satu penerus dari risalah Nabi Adam. Dari Sith inilah akan lahir Nabi Idris, Nabi Nuh, dan nabi-nabi lainnya. Teman-teman, rincian mengenai peristiwa menjelang wafatnya Nabi Adam pernah diceritakan oleh seorang syekh yang berasal dari Madinah. Syekh itu bernama Ubay bin Ka'ab. Diceritakan, menjelang wafatnya, Adam berkata kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, aku menginginkan buah-buahan dari surga." Anak-anak Adam pun segera mencari buah-buahan itu untuk ayah mereka. Mereka membawa kapak, pedang, dan golok. Di tengah perjalanan, malaikat menemui mereka dengan membawa balsam dan kain kafan. Para malaikat lantas berkata, "Wahai anak-anak Adam, apa yang kalian inginkan dan apa yang kalian cari?" Mereka menjawab, "Ayah kami sedang sakit dan beliau menginginkan buah-buahan dari surga." Para malaikat berkata, "Kalian pulang lagi saja, sesungguhnya ayah kalian telah mendapatkannya." Setelah itu, para malaikat datang menemui Nabi Adam dan mencabut nyawa Nabi Adam. Selanjutnya, malaikat lalu memandikan, mengkafani, dan mengolesi tubuh Nabi Adam dengan wewangian. Mereka menguburi jenazah beliau ke dalam liang kubur yang telah dipersiapkan. Malaikat lalu berkata, "Wahai anak-anak Adam, inilah tata cara mengurus jenazah bagi kalian." Sejak saat itulah dilakukan prosesi pengurusan jenazah yang pertama kali.
Pada video sebelumnya, kita telah mengetahui jika jenazah pertama di bumi adalah jenazah Habil. Namun pada saat itu, jenazah Habil belum dimakamkan secara semestinya. Habil meninggal akibat dibunuh Qabil. Di saat itu, Qabil merasa kebingungan dan tidak tahu harus diapakan tubuh adiknya yang telah meninggal itu. Berhari-hari jenazah Habil digendongnya tanpa tahu harus diapakan. Akhirnya Allah mengirim 2 burung yang saling berkelahi di hadapan Qabil, hingga salah satunya meninggal. Burung itu lantas menggali-gali tanah dan mengubur lawannya. Qabil akhirnya meniru perbuatan burung tersebut. Qabil menggali tanah dan menguburkan jenazah Habil begitu saja, tanpa melakukan prosesi yang selayaknya. Teman-teman, dari kisah ini kita telah mengetahui kisah kematian dari Nabi Adam dan wasiatnya pada Sits. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi. Insya Allah kita bisa terus istiqomah dalam belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.